Nih, merumuskan tujuan pembelajaran. Gini. Ini apa yang pertama? Menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Poin 1 kita copy kan? Kita copy. Kita buka lagi pemetaan kita. Nih. Kelas 3.1 yang pertama, yaitu peserta didik dapat, kita taruh sini. Nih, peserta didik dapat menyajikan nilai tempat urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kalau biasanya kita kemarin-kemarin sudah membahas tentang membuat pemetaan CPTP, ATP, dan juga modul ajar, kali ini saya punya bahan untuk yang bingung bagaimana cara membuat CPTP, ATP untuk matematika dan juga modul ajarnya. Hari ini saya ada bahan dan kita praktekkan langsung membuatnya langsung, teman-teman. Wah, ini sayang banget kalau dilewatkan. Yuk, simak yuk, cus. Nah, jadi ini ya teman-teman senjatanya, bahan untuk membuat CPTP, ATP, dan juga modul ajar fase B, kelas 3 dan 4, pendidikan matematika. Jadi nggak usah bingung lagi, ini gimana, ini udah ada. Ini, terus bagaimana cara menyalin atau membuatnya dari sini. Gini, ini kan terdiri dari 3 elemen. Elemen bilangan, elemen aljabar, elemen pengukuran. Teman-teman kalau untuk pemetaan itu boleh mengambil tiga-tiganya atau satu-satu. Tapi kalau untuk yang modul ajar ya jelas satu-satu, meskipun nanti modul ajarnya akan ada beberapa, misalnya elemen bilangan akan membuat berapa gitu sampai tuntas. Tapi kalau pemetaan bisa satu atau tiga-tiganya sekaligus langsung dicantumkan. Nah, kita coba ya. Ini kan yang kolom hijau ini menganalisis capaian pembelajaran. Terus yang kuning oranye ini merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Contoh yang elemen bilangan. Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat membandingkan mengurutkan menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi, dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang, menggunakan ribuan sebagai satuan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, ini teman-teman, kita kopikan ya. Kita copy, kita salin. Ya, ini ingat judulnya, menganalisis capaian pembelajaran. Setelah kita copy teman-teman, kita taruh di pemetaan kita. Nih, pemetaan CPTP, ATP, Matematika fase B. Ini judulnya tadi sama, menganalisis capaian pembelajaran. Berarti kita taruh di sini, pastekan di sini. Bukan. Ya, kita ulang lagi. Ini dia. Ya, di sini. Ini dia tadi. Terus yang kolom kedua ini apa? Ini nanti silakan untuk dirapikan ya teman-teman. Kalau saya rapikan kelamaan. Kita lanjut, yaitu ini yang kotak kedua ini untuk pemetaan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, yaitu TP dan ATP. Nah, ini kembali lagi ke dasar tadi. Ini merumuskan tujuan pembelajaran. Ini apa yang pertama? Menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Poin 1 kita copy kan? Kita copy. Kita buka lagi pemetaan kita. Nih. Kelas 3.1 yang pertama, yaitu peserta didik dapat, kita taruh sini. Nih, peserta didik dapat menyajikan nilai tempat urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Berarti kita tambahkan untuk dasarnya ya, di sini mengenali.
hurufnya gede banget. Iya, karena ini masih dasar ya. Peserta didik dapat mengenali penyajian nilai tempat urutan sampai dengan bilangan sampai dengan 1000. Nah, untuk kelas 4-nya, karena ini mengenali, berarti kelas 4-nya adalah harus sampai bisa paham. Berarti peserta didik dapat memahami, lalu pastekan. Iya. Peserta, kalau yang kelas 3-nya mengenali, ini memahami. Peserta didik dapat memahami menyajikan nilai tempat urutan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, terus teman kita kembali lagi yuk. Nah, ini yang kedua apa nih? Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Yang nomor 2 ini kita copy. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Yang kelas 1 dulu ya. Peserta didik dapat, kita copy sini. Kita dapatnya kita ganti mengetahui dasar. Nah, peserta didik dapat mengetahui dasar melakukan operasi hitung dan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, sekarang kita buat yang kelas 4-nya. Kalau di sini mengetahui dasar, berarti di sini dapat langsung pastekan di sini ya. Maaf. Nah, berarti yang kelas 4-nya sudah bisa melakukan. Peserta didik dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000. Nah, kita buat 3 poin aja ya, sesuai dengan yang tadi. Nah ini yang nomor 3, menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Nah, ini kita salin. Nah, yang 3.3, peserta didik dapat, kita pastekan di sini, dapat menghubungkan antara dengan gambar. Nah, karena kini masih yang kelas 3 ini masih dasar, saya ini mengetahui. Nanti boleh teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan keadaan peserta didik. Berarti ini yang di sini juga pastekan juga. Kalau di sini mengetahui, yang ini dapat mempraktekkan. Ya. Kalau yang 4.3, peserta didik dapat mempraktikkan penghubungan gambar dengan nilai pecahan. Nah, sudah kan? Berarti untuk alur tujuannya jelas ya. Ini kita edit dulu. Ini kelas 3, ini kelas 4, semuanya fase B. Ini juga fase B. Nah, ini kelas 4, kelas 3. Ini kelas 3. Dan ini kelas 4. Berarti alur tujuannya adalah 3.1, 3.2, dan 3.3. 3.1 ke 3.2 ke 3.3. Nah, terus yang kelas 4 ya ini 4.1 ke 4.2, 4.3. 4.1 ke 4.2 ke 4.3. Dah jadi deh pemetaannya. Sangat gampang kan ya? Wah, gampang lah. Makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan ini. Terus yang selanjutnya ke modul ajarnya yuk. Gampang sebenarnya kalau dipahami teman-teman. Nah, ini modul ajar matematika. Ini nama, identitas dulu.
kelasnya misalnya kelas 3 materi ini tadi, kita kembali lagi ke bahan bilangan, kita salin di sini. Nah, ini materi bilangan, alokasi waktu. Nah, ini datanya lah sama aja dengan RPP. Terus kompetensi awal misalnya mengetahui dasar, ini hurufnya kecil aja, dasar bilangan. Terus mengetahui bilangan genap. Terus 2 aja lah dulu, sebagai contoh 2 aja. Terus contoh profil Pancasila, ini contohnya tanggung jawab kreatif. Boleh ditambahkan, tinggal lihat profil Pancasilanya teman-teman. Kalau masih bingung bisa lihat di video sebelumnya tentang profil Pancasila, sudah pernah kita bahas. Nah, yang di bawahnya modul ajar itu apa? Nah, ini dia capaian pembelajaran. Ya, kita kembali lagi ke bahan kita. Ini capaian pembelajaran. Ya, ini dia. Kita kopikan di sini. Salin. Pastekan di sini. Iya, sudah. Nah, ini sudah balance kan sama pemetaannya. Tadi mana pemetaannya? Nah, ini dia. Nah, ini terus kembali ke modul ajar. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini. Kita langsung ke pemetaan, teman-teman. Pemetaan kita tadi mana? Ini. Ini pemetaan yang kita buat. Ya, kita kan buat kelas 3 ini ya. Yang 3.1 peserta dididik mengenali, menyajikan nilai tempat dan urutan bilangan sampai dengan 1000. Ini kita copy di sini. Copy di sini. Taruh sini, paste. Iya, tujuan pembelajaran sudah jadi. Peserta didik dapat mengenali dan menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai dengan 1000. Sarana dan prasarana ya masih sesuai dengan keadaan lah. Layar misalnya laptop, layar proyektor, layar misalnya kertas HVS gitu. Target peserta didik, ini pendidik, jumlah pendidik, ketersediaan materi, dan seterusnya. Nah, untuk menyempurnakan pemetaan CPTP ATP matematika ini ya, teman-teman tinggal tambahkan di sini ranah kognitif dan juga ranah psikomotorik. Kalau masih bingung ranah kognitif bisa dilihat di video sebelumnya. Kalau yang belum lihat ya tinggal dilihat. Terus yang belum paham ranah psikomotorik bisa dilihat di video channel ini sebelumnya. Yang belum ya dilihat dulu. Pokoknya subscribe lah, nggak rugi pokoknya. Nah, dari yang kita bahas ini mudah-mudahan memberikan banyak berkah dan juga banyak manfaat ya untuk kita ya. Dan jangan malas untuk belajar gitu, karena tugas guru adalah yang paling pokok adalah belajar dan mengajar. Belajar dulu baru mengajar.